Oke, Shalom Youth Pro. Ya, video tadi setidaknya menggambarkan apa yang terjadi kalau hari itu kita sedang sial ya. Tapi itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nah, teman-teman semua, hari ini kita memasuki bulan Februari dan kita memasuki topik yang baru di bulan ini, ya. Grow in Community, dan kita akan memasuki seri tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam komunitas, ya. Dan topik kita pada siang hari ini adalah Fellowship of the Saints. Nah, teman-teman semua, coba lihat kiri kanannya, ya. Apakah mereka dalam keadaan yang sehat, yang baik? Oke, ya. Kalau sehat dan baik, mari kita saling menjaga konsentrasi ya dari diri kita masing-masing supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, teman-teman semua, hari-hari ini adalah firman Tuhan katakan hari-hari yang jahat ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan pada hari ini. Sejak tahun 90-an ya, kita mulai mengenal teknologi yang baru ya, yaitu teknologi cell phones ya, handphone. Dan itu membawa sebuah revolusi yang luar biasa dari layar lebar seperti yang kita lihat di belakang ini ya, tapi belum ada ya zaman tahun 90-an, menjadi layar yang sangat private, layar yang sangat kecil ya. From big screen to small screen. Saya dan istri itu berkomitmen sebelum kami menikah untuk tidak punya televisi. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak ada televisi di rumah. What? Ya, tapi memang demikianlah adanya ya. Karena kami rindu keluarga kami bisa membangun satu komunikasi yang baik. Saya dan istri dan kami dan anak-anak. Dan kami cukup berbangga dengan itu. Tidak ada televisi. Sampai hari pada saat pandemi datang, semua apa yang kami cita-citakan menjadi remuk dan hancur. Karena mau tidak mau akhirnya setiap orang dari kami harus mempunyai layar masing-masing. Ya. Dan hari ini beberapa kali saya ditegur sama istri saya. Karena waktu istri saya mau curhat dan cerita, saya kedapatan lebih asik dengan layar saya daripada memandang istri saya yang cantik jelita ini. Dan itu adalah salah satu kelemahan saya, ya. Dan saya bersyukur istri saya senantiasa menegur. Tapi ya mau bagaimana ya, kita melihat seringkali dalam pertemuan-pertemuan kita sendiri, kalau datang komsel masing-masing begitu duduk langsung lihat handphone. Ya, coba lihat kiri kanannya, saya kayaknya kenal orang yang itu ya. Ya, daripada menyapa teman satu dengan yang lainnya. Dalam satu hal tertentu memang televisi atau layar lebar itu cukup baik ya, karena itu membawa kita jadi bareng-bareng kan begitu ya. Dulu tuh masih ada istilahnya tuh layar tancep ya kalau zaman saya dulu ya. Sekarang mungkin udah nggak ada, adanya nobar mungkin ya, karena pakai big screen seperti ini atau ditembak pakai projector. Tapi sekarang kita semakin dibuat sedemikian rupa untuk kita tidak terlalu aware dengan surroundings, ya kita hanya serius dengan layar kita masing-masing, and it is cutting off ya, memotong betul-betul persekutuan kita satu dengan yang lainnya, hubungan kita satu dengan yang lainnya, ya. Nah, tidak hanya itu, bahwa hari-hari ini ada juga yang disebut namanya generasi entitled ya, entitlement. Nah, entitled ini artinya dia selalu merasa berhak atas segala sesuatu, gitu ya. Dan entah kenapa generasi ini menjadi generasi yang cukup emosional karena dia merasa dirinya berhak. Ya, dalam beberapa kesempatan saya menemukan bahwa ada anak-anak yang merasa dirinya berhak, gitu ya,
untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu ya. Kalau dia tidak mau, dia merajuk, dia ngambek gitu ya, cepat ngambek karena dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Nah, teman-teman semua mungkin bisa melihat ya atau mengingat-ingat siapa atau apa kejadian-kejadian yang kita pernah alami seperti demikian. Ya, merasa orang ini ya Tuhan ya, kok dia begitu ya, merasa dirinya sangat berhak sekali. Emang siapa dia gitu ya? Siapa lo gitu ya kalau istilah orang sekarang. Ada juga orang-orang yang self-centered counsel ya. Jadi mereka pengennya curhat kemana-mana, pengen curhat ya, kemana-mana pengen cerita, kemana-mana pengen mengungkapkan seluruh isi hatinya ya dari A sampai Z, nggak peduli orang ini lagi capek atau orang ini lagi membutuhkan apa ya. Kalau yang udah punya pasangan mungkin pengalaman. Jadi tapi ternyata fokusnya adalah self-centered. Ya. Dia ingin mendapatkan nasihat dari orang lain, tapi sangat self-centered. Apa yang enak di telinganya aja. Ya, ketika ditantang untuk dia bertumbuh, ketika dia ditantang untuk lebih maju, gitu ya. Wah, dia pilih cari nasihat lain yang lebih menyenangkan. Dan kita pernah mendengar ini di dalam Alkitab ketika Raja Israel ya pada saat itu Yerobeam ya, bagaimana dia diminta untuk mendengarkan nasihat ketika ada permintaan dari rakyat. Dia malah mendengarkan nasihat yang dari orang-orang yang kurang berpengalaman, dari orang-orang yang memberikan nasihat yang menyenangkan hatinya saja. Ya. Dan akhirnya runtuhlah kerajaan Israel yang menjadi dua bagian. Seringkali kita mendengarkan ya orang-orang yang memang lebih ingin dapat nasihat yang menyenangkan. Ya. Menurut lo cewek itu oke nggak? Gitu ya. Terus teman kita si A bilang, "Oh, jangan." Ya, dia nggak seiman, Bro. Ya, jangan. Tapi gua ngebet banget nih, ya. Udah cantik ya, bodinya udah kayak biola campur gitar. Wah ya. Terus dia baik hati, perhatian sama gue. Tapi dia nggak seiman, gitu aja persoalannya, Bro. Gimana ya? Udah ya, teman kita bilang yang lain, hajar aja, Bro. Kapan lagi? Ya. Udah, lo tembak aja. Ya. Kalau perlu digranat sekalian. Ya. Wah. Karena udah saking mendidih di hati ya, perasaan berbunga-bunga ini akhirnya dihajar saja ya. Nggak peduli lagi tentang iman dia kepada Tuhan. Yang penting jangan sampai gue lewat kepala 3 gue belum merit. Wah ya, ada standar pribadi. Dia mendengarkan apa yang diinginkan oleh hatinya aja nasihatnya. Tidak lagi peduli tentang nasihat firman Tuhan. Dan akhirnya juga membawa kepada hubungan-hubungan yang ungodly relationship ya, hubungan-hubungan yang tidak kudus, tidak ilahi ya. Persekutuan yang ada di antara itu ya semua self-centered ya. Bagaimana kita masuk ke dalam sebuah komunitas, masuk ke dalam sebuah pergaulan yang pada akhirnya membawa kita bukan kepada pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, tapi justru kita makin lama makin jauh kepada Tuhan. Nah, saya yakin kalau jemaat Youth Pro yang hadir di tempat ini sih nggak begitu ya. Karena semua kita bersekutu sekarang di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi, tapi di luar sana teman-teman ya, banyak sekali tidak sedikit. Bukan hanya hubungan dalam pertemanan, juga hubungan di dalam mereka membangun hubungan yang eksklusif ya. Tidak sedikit mereka hubungan yang disebut katanya hubungan yang toxic relationship. Wah ya. Dikit-dikit ngambek, marah, putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi, gitu ya. Ya mungkin dalam beberapa kasus it's fine ya, tetapi begitu merusak emosi jiwa ya, begitu luar biasa. Belum lagi pertemanan ya, left group lagi, join lagi ya. Disinggung sedikit left group, join lagi gitu ya. Akhirnya diblok akunnya, marah, wah
Siapa dia? Wah, gua pengen ketemu nih. Wah, gitu ya. Itu fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita, teman-teman semua. Apa yang terjadi di dalam pertemanan dan masing-masing ya memiliki sebenarnya kerinduan, kehausan, ya, kekosongan untuk kita menemukan ya komunitas sejati, persekutuan yang sejati, pertemanan yang sejati. Nah, di manakah kita bisa mendapatkannya? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam iman kita kepada Kristus, Allah begitu luar biasa mengajar kepada kita untuk bagaimana kita bisa tinggal dalam persekutuan yang sehat, yang menolong kita untuk bertumbuh bersama-sama. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi panduan kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ya, dan ini adalah kejadian di mana setelah Petrus secara berkobar-kobar ya berkhotbah di Bait Salomo ya, 3.000 orang bertobat, lalu mereka bertanya, lalu apa sekarang yang harus saya lakukan? Lalu Petrus menjawab, percayalah kepada Tuhan dan berilah dirimu dibaptis. Dan setelah itu 3.000 orang ini, jadi kita perlu bayangkan ya, waktu itu 3.000 orang ini mereka sedang dalam after Easter ya, jadi setelah Paskah. Jadi dari berbagai wilayah di Yerusalem ya, mulai dari Afrika juga datang ya, dari Timur Tengah juga datang ya, dari mana-mana datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Petrus berkhotbah, mereka bertobat, wah mereka sangat berapi-api sekali untuk mengikuti Kristus ya. Mereka memberi diri, mereka dibaptis juga 3.000 orang ya. Waktu itu mungkin sampai pegel-pegel tangannya ya, membaptis ya. Nah, mereka ya itu tinggal katanya di dalam persekutuan ya. Lalu mereka juga tinggal di dalam ajaran rasul-rasul ya. Lalu juga mereka melakukan apa? Perjamuan dan mereka berdoa bersama-sama. Nah, teman-teman semua, ini adalah sebuah fenomena yang terjadi pada saat itu ya, karena mereka jadi enggan untuk pulang. Ya. Coba lihat kiri kanannya. Ini tipe orang yang enggan untuk pulang atau pengen cepat-cepat pulang habis ini. Ya. Ya. Oh, kalau saya sih enggan untuk pulang, Pak. Loh, kenapa? Kamu bagus dong. Habis ini soalnya kita ada acara makan-makan. Ya. Tapi pada saat itu mereka yang seharusnya pulang ke kampungnya masing-masing, kembali ya ke pekerjaan rutinitas masing-masing, mereka nggak mau pulang. Karena mereka sangat haus untuk bersekutu satu dengan yang lain, karena mereka sudah ditebus oleh Kristus. Wow, ada nggak kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pinginnya tuh kita kumpul ya sama saudara seiman kita. Ya, waktu saya awal-awal bertobat ya, waktu SMA dulu, waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sih ya, Youth Pro ya kan. Saya entah kenapa itu habis pulang dari retret tuh ya, bertobat pulang dari retret itu bersama 2 orang teman saya yang lain, kita ketemu yuk rutin gitu ya, kita janjian, kita janjian baca Alkitab bareng, bertiga aja tuh, kita janjian untuk doa seminggu sekali bareng ya, puasa bareng, bayangin ya, baru bertobat, kita habiskan Alkitab 3 bulan. Ya, 10 pasal per hari kita baca. Ya. Doa, puasa seminggu sekali. Ya. Karena hati yang berkobar-kobar ingin mengikut Kristus. Mencintai Tuhan. Nah, pada zaman itu ya, mereka yang baru bertobat ini juga begitu. Mereka ingin sekali untuk bertemu. Wah, apalagi yang harus saya lakukan nih? Ya, oleh karena itu di situ 12 murid Yesus ya, para rasul, mereka selalu berkumpul di bait Allah. Mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Wah, mereka haus sekali mendengarkan 3.000 lebih orang ya. Mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Nah, kita haus gak untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul? Apa itu pengajaran rasul-rasul? Bahasa Inggrisnya apostle doctrine. Ya. Doktrin itu ajaran. Ya.
Nah, kita bersyukur sebentar lagi ada SPK. Saya pengikut Kristus. Sekolah sekolah saya pengikut Kristus. Kita mau belajar tentang ajaran rasul. Ya. Ada nggak kita kehausan untuk itu? Lalu yang kedua, fellowship, berkumpul bersama-sama. Ya, bersekutu bersama-sama. Ada nggak kita haus pengennya ketemu dengan saudara seiman? Atau kalau diajak komsel, males ah. Pas mau hari komsel, hujan. Puji Tuhan ada alasan. Di WA kagak dibales, di telepon miss call terus. Enggan ya untuk bertemu dengan saudara seiman. Tidak prioritas. Tidak prioritas. Kalau bisa skip, kenapa harus ikut? Skip aja. Yang berikutnya yang terakhir, ada gak kerinduan untuk kita breaking the bread itu ya. Apa itu makna breaking the bread ya? Berdoa bersama, lalu perjamuan bersama. Nah, itu akan dibahas selama 1 bulan ini kita akan bersama-sama bahas tentang apostle doktrin, ajaran rasul-rasul itu apa. Kita akan bahas perjamuan dan berdoa itu apa. Dan hari ini saya kebagian untuk membahas apa itu fellowship. Ya, apa itu fellowship? Fellowship itu fellowship. Ya, ship itu perahu, ya. Sejenis perahu. Fellow itu teman seperjalanan, ya. Jadi fellowship itu kita berada di dalam satu perahu. Teman sama-sama berlayar. Ya, itu kurang lebih harafiahnya. Tetapi fellowship yang dimaksudkan ini bukan perkumpulan biasa ya. Bukan perkumpulan paguyupan ya. Atau kalau di Batak ada kerja tahun yang enggak begitu ya. Ya. Apa tuh yang awal tahun setiap tahun sekali itu ya. Saya lupa jadi namanya. Bukan komunitas sepeda gitu ya, bukan ya. Yang dimaksud fellowship, persekutuan yang di dalam firman Tuhan ini ya, juga bukan sekedar ketemu ngobrol-ngobrol. Tadi habis dari mana? Ketemu ngobrol-ngobrol ya. Kita habis fellowship. Nah, enggak gitu ya. Ketemu, wah, makan-makan, jalan-jalan, fellowship kita ya. Mungkin itu bagian dari fellowship, tapi bukan itu esensi dari fellowship. Esensi dari fellowship bukan makan-makan ya. Coba bilang kiri kanannya bukan makan-makan. Komsel datang ya, ada yang bawa makanan ya, kita potluck ya. Nah, ya, bawa makanan namanya potluck gitu ya. Kita komsel, bawanya kantong keresek ya. Itu namanya keterlaluan ya. Nanti ada acara makan-makan, jangan babungkus di sini ya. Bukan itu fellowship. Fellowship ya, itu ada spiritual togetherness. Kebersamaan secara rohani. Apakah kita peduli dengan hal-hal yang rohani? Salah satu tanda kita lahir baru adalah kita mengalami pertumbuhan rohani dan juga persekutuan secara rohani. Dan persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan juga dengan anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apakah di dalam persekutuan itu ada Kristus yang ditinggikan? Kristus yang menjadi dasar. Ketika kita berjumpa bersama-sama, adakah kita membicarakan Kristus? Adakah gaya hidup Kristus di dalam persekutuan itu? Persekutuan bahasa aslinya itu koinonia. Nah, koinonia itu juga bermakna life sharing. Bagaimana kita bisa berbagi hidup satu dengan yang lain. Koinonia juga berarti partnership. Bagaimana kita menjadi rekan kerja bersama-sama. Koinonia juga yang paling utama berarti participation. Kita berpartisipasi, kita ambil bagian. Ambil bagian. Ketika kita di dalam komsel bersama-sama, ya kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita juga mencintai pekerjaan Tuhan. Siapa di sini
Ya, ketika diminta tolong untuk PKS-nya, besok jadi WL ya. Jangan saya. Ya. Besok giliran kamu untuk bisa kesaksian ya. Jangan saya. Ya. Nah, entah kenapa alasannya jangan saya, apapun itu, ya entah karena minder, entah karena bingung, ya kata karena takut, khawatir, apapun juga. Mari kita kalahkan itu dengan kita punya kasih satu dengan yang lain. Yaitu apa? Untuk kita ambil bagian. What can we contribute? Apa yang kita bisa kontribusikan bagi komsel kita? Apa yang kita bisa kontribusikan di dalam komunitas kita? Apa yang kita bisa kontribusikan di dalam jemaat kita? Itulah yang namanya persekutuan. Ketika masing-masing anggota yang datang ke dalam sebuah persekutuan kumpulan itu hanya berpikir, what can I take today? Nggak akan hidup. Baik komunitasnya, baik individunya tidak akan hidup. Kita perlu datang di dalam komunitas ini. What can I give? Apa yang bisa saya beri? Saya belum memberi apa-apa, Kak. Kalau gitu tanya, Kak, saya ingin memberi. I want to contribute. Sepanjang kita hanya memikirkan diri sendiri, ya datang. Pokoknya saya memenuhi tugas tanggung jawab saya sebagai orang Kristen. Datang hari Minggu, datang di hari Komsel. That's it. Ya, tidak mau kita ambil bagian koinonia. Sesungguhnya kita sudah kehilangan esensi daripada kekristenan. Esensi dari kekristenan, mereka selalu ingin ambil bagian. That's why ayat yang paralel dari Kisah Rasul pasal 2 itu Kisah Rasul pasal 4. Bagaimana mereka menganggap milik mereka sendiri bukanlah untuk diri mereka. Tapi mereka jual tanah, jual rumah. Hasilnya dikasih ke para rasul dan kemudian dibagi-bagi bagi yang mereka membutuhkan. Praktiknya bagi kita di dunia modern ini, Tuhan pasti punya sesuatu yang sudah Tuhan titipkan buat kalian semua. Bagi kita semua. Kemarin sambil bercanda-bercanda, sambil kita agak pusing sedikit ya. Kita ngisi kuesioner semua di sini kan. Saya lihat wajahnya wajah kuesioner soalnya di sini. Ya. Isi karunia motivasi ya. Ternyata saya ini, ternyata, iya betul-betul, saya enggak terlalu begitu. Kamu begini, kamu begitu ya. Tuhan kasih potensi di dalam dirimu. Kamu karunianya apa? Melayani. Layanilah dengan sungguh. Karunianya memimpin. Memimpinlah dengan sungguh. Supaya di dalamnya ada persekutuan. Ada contribute satu dengan yang lain. Karena koinonia berarti kita ambil bagian. Lalu fellowship of the saints, persekutuan orang-orang kudus. Orang kudus ya itu bukan orang dari Jawa Tengah. Walaupun orang Jawa Tengah dan lahirnya di kota Kudus disebut orang kudus, itu juga betul. Enggak salah. Tapi orang kudus yang dimaksudkan di sini, ya the saints itu adalah a group of holy people. Ya, kumpulan orang-orang yang kudus. Waduh, kayaknya ketinggian tuh Pak ya. Levelnya ketinggian, saya kayaknya belum layak untuk disebut orang kudus ya. Apalagi kita disebut kumpulan orang kudus, apa kata dunia? Ya kan? Apa kata dunia kita disebut kumpulan orang-orang kudus? Nah, teman-teman perlu ketahui kudus ya itu asal katanya dari bahasa Ibrani kadosh ya atau kodesh. Bahasa Yunaninya tuh hagios, itu artinya set apart, dipisahkan, dikhususkan, ya. Juga totally other, memang berbeda dia, ya. Atau sacred, suci. Jadi ketika disebut imam itu harus menguduskan dirinya pada zaman itu, imam besar itu harus menguduskan dirinya sebelum dia memimpin satu ibadah, ya. Itu dia sepanjang tahun memang betul-betul harus dikhususkan, dipisahkan. Bahkan kalau sampai misalnya orang tuanya meninggal, dia tidak boleh nangis. Kalau nangis batal. Ya. Dia tidak boleh kena dengan sesuatu yang najis. Kalau kena dia
batal memimpin menjadi seorang imam. Betapa pada zaman dulu itu begitu ketatnya yang namanya kekudusan. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah terang dunia. Ya, bagaimana terang itu bisa bersatu dengan kegelapan? Tidak bisa. Kita disebut kudus karena kita terpisah dari dunia ini. Itu adalah sebuah posisi kita. Positional holiness. Ya, kita kudus karena kita berada di posisi bersama Kristus. Sesaat kita ditebus dan kita lahir baru, maka kita disebut orang kudus. Ya, hanya KTP-nya tetap Bekasi, Karawang tetap. Tapi kita disebut orang kudus sesaat itu juga. Kenapa? Karena kekudusan kita bukanlah something we gain, bukan sesuatu yang kita dapatkan dengan kerja keras. Kekudusan kita itu kita peroleh oleh karena Kristus yang telah mati buat hidup kita, sehingga kita dikuduskan karena kita percaya kepada Dia. Jadi tidak heran makanya kita disebut juga orang kudus. Tapi kekudusan juga adalah sebuah progres ya, yang terus-menerus sedang kita alami, ya. Kita terus mengalami yang namanya proses pengudusan. Ketika kita tinggal di hutan sendiri, ya, lalu kita berteman hanya dengan makhluk-makhluk hutan, ya, kita tidak sedang mengalami proses pengudusan. Ya. Proses pengudusan yang paling efektif adalah dengan orang terdekat. Saya menjadi seperti ini sekarang, itu karena istri saya. Jangan kasih tahu istri saya. Ya. Saya mungkin sedikit malas, istri saya kasih tahu jangan malas. Saya pengen rebahan, istri saya bilang jangan rebahan. Ya. Istri saya pinginnya untuk jalan-jalan, kerjain dulu urusan dapur. Ya. Kita dibentuk paling efektif dengan orang terdekat kita. Kalau sama orang yang kita nggak kenal, ya, yang sebentar ketemu lalu pulang, nggak ada masalah. Kita tetap bisa pasang muka joker face. Ya. Tahu joker face? Always smile. Ya. Saya berharap kita semua di tempat ini bukan joker face ya. Ketemu selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar? Nah, ketemu ya hari Minggu cuman ya nggak sampai 10 menit hitungannya. Oleh karena itu teman-teman semua, apakah kita rindu untuk bertemu dengan saudara seiman kita? Ini ada prioritas dalam iman Kristen. Karena kita perlu mengalami pembentukan itu. Kita kan pinginnya nggak mau terluka bukan ya? Kita kan pinginnya nggak mau terlihat bodohnya kita gitu. Kita kan nggak mau terlihat jeleknya kita gitu ya kan. Tapi di dalam persekutuan kita harus merelakan diri kita, ternyata ada juga jeleknya kita itu. Ada juga bodohnya kita itu. Ada juga nggak benernya kita itu. Why? Tuhan mengizinkan semua itu. Kenapa? Supaya kita bertumbuh. Supaya kita bisa mengalami proses pengudusan dan kita bisa menjadi alat yang efektif untuk pemberitaan Injil. Kitab Roma berkata, bagaimana Injil bisa diterima kalau si pemberita Injilnya tidak bisa diterima? Sekali lagi, bagaimana Injil bisa diterima kalau pemberita Injilnya tidak diterima? Bagaimana Injil bisa menjadi satu jawaban bagi dunia ini kalau si pemberita Injilnya masih hidupnya sembrono? Di hari Minggu datang semua rapi, tapi kita tahu persis kamar berantakan.
Dan harus dimarah-marahin sama orang tua atau orang rumah. Wah, kamarmu nih masih perlu dibersihin, berapikan. Waktu ketemu di dalam persekutuan, apakah kita dibentuk dengan saudara seiman kita, rekan komsel kita? Apa kita dibentuk dengan PKS kita? PKS, ngomong aja kagak bener. Lebih sistematis dong. Ya. PKS, nyindir terus kerjanya. Kesel banget minggu depan gue gak mau datang. Ya. Kalau teman-teman terganggu dengan itu, artinya persekutuan itu lumayan sehat. Ya, lumayan sehat. Yang ketawanya paling kenceng pengalaman. Kenapa? Karena kita dibentuk, ya, kekudusan, ya, progressive holiness, ya, itu seperti kita sedang dibentuk menjadi sebongkah emas. Emas, ya, bukan yang dari Jawa ya, mas bukannya. Emas itu dari gold ore, ya, dari bongkahan emasnya itu, ya, itu kan dihancurkan, dibakar, ya, baru dia keluar emas murni, ya. Kalau di sini adanya emas Adit dan emas Beni, adanya. Tapi ini jadi emas murni. Kita untuk menjadi emas harus dihancurin, harus dibentuk, dibakar. Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Masuk dapur perapian itu, yaitu komsel. Masuk situ, merasa nggak enak. Wah, itu keputusanmu. Mau lanjut berada dalam komunitas ini atau enggak? Video yang di lift tadi, ya, kita punya tujuan ke lantai 9. Kami orangnya gede-gede semua nih. Saya kecil sendiri. Masih mau bertahan? Pindah, nggak mau, pindah gereja, ya. Ganti lift, ya kan? Alasannya mau bertumbuh. Ternyata lift yang satunya penyakitan semua. Nggak akan kita bisa bertumbuh dengan kita berpindah cari teman yang nyaman, tempat yang nyaman. Tidak ada tempat yang nyaman kalau kita tidak berubah dan bertumbuh. Itulah disebut progressive holiness. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terus kita bertumbuh. Dan yang terakhir adalah final holiness. Pada saat kita berjumpa dengan Kristus, kita akan dikuduskan dengan sempurna. Karena kita telah bersama dengan Dia. Teman-teman, betapa seriusnya persekutuan ini. Sehingga kita diumpamakan orang Kristen itu seperti domba di dalam Alkitab. Domba nggak bisa tinggal sendiri. Domba itu harus rame-rame. Ya, domba kalau ditinggal sendiri tersesat dia. Domba itu harus selalu kumpul bareng-bareng. Ya, dan ini berulang kali saya berikan ilustrasi ini karena ilustrasi ini bagus ya. Seekor anak anjing, Papi kemarin di grup kita tuh ada yang jualan anak anjing ya, lucu banget, sampai rame grupnya ya, bilangin tentang apa diskusi tentang firman Tuhan, nggak ada yang nanggepin ya. Begitu anjing keluar, aduh lucu, pengen, berapa harganya, segala macam, rame sekali, sampai ratusan, wah luar biasa. Ya nggak apa-apa lah ya, itu salah satu bagian dari persekutuan ya. Nah, anak anjing ditaruh di kandang babi, dia nggak akan jadi babi. Tingkah lakunya, dia tetap anjing. Demikian juga sebaliknya, babi ditaruh di kandang anjing, ya tetap aja. Pak Rudi, kenapa contohnya anjing dan babi? Karena ada yang suka. Ya. Jadi mereka tidak akan berubah, tingkah lakunya, nature-nya ya begitu. Ya babi tetap menjadi babi, anjing tetap menjadi anjing, walaupun kandangnya di switch, mereka tinggal dalam keluarga, babi tinggal dalam keluarga anjing, anjing tinggal dalam keluarga babi. Tetapi seorang anak tinggal dalam keluarga penjahat, jahat dia. Berubah dia. 1 Korintus bilang pergaulan yang buruk, Timotius ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya sebaliknya, kalau kita betul-betul
sudah lahir baru, sudah diselamatkan. Kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Masa sih kita tidak ingin tinggal di dalam persekutuan? Masa kita tidak mau memprioritaskan persekutuan? Kenapa? Di dalam persekutuan itulah Kristus ada. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku menyatakan kehadiran. Makanya Paulus kepada jemaat di Efesus itu menyatakan dengan sangat baik bagaimana kita seharusnya sebagai orang-orang Kristen tinggal dalam persekutuan satu dengan yang lainnya. Sebentar lagi rekan kita Mas Adit akan sharing sama kita apa ya yang terjadi dalam hidupnya dan apa nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus ini yang bisa kita kembangkan sebagai seorang Kristen. Mas Adit, saya persilakan ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Mas Adit. Oke, baik teman-teman. Terima kasih kesempatannya melanjutkan yang Pak Rudi tadi ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi 2 ayat 1 ya, Paulus menasehati orang-orang kudus agar mereka hidup sehati, sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan 5 tindakan berikut ini ya, dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Mungkin boleh dilihat slide-nya yang terakhir ya. Nah, yang pertama, encouragement in Christ. Nasihat di dalam Kristus ya, jelas nasihat di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Tuhan bisa memakai siapa aja ya untuk memberikan nasihat kepada kita. Begitu pula juga Tuhan orang lain menasihati kita, kita juga bisa minta nasihat gitu kan kepada siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun gitu. Nah, Tuhan bisa pakai mungkin orang tua, PA, PKS gitu kan, mentor dan siapapun mungkin teman-teman di sekitar juga ya, di Komsel juga ya. Tapi kita juga harus lebih cerdas, kita lebih pintar. Apakah nasihat itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Nah, sedikit cerita teman-teman. Tahun kemarin ya kurang lebih, saya dan istri saya ini punya pergumulan dalam hal keturunan. Nah, beberapa waktu lalu orang tua saya telepon mak saya. Dia ngasih saran kepada saya bahwa di kampung ini ada orang yang bisa menolong saya dan istri saya ini supaya segera dapat keturunan. Nah, orang ini bukan dokter, juga bukan profesor atau siapa gitu. Ya dia bilang orang pinter lah. Dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Gitu. Jadi banyak orang yang lewat dia bisa segera dapat keturunan. Nah, singkat cerita setelah saya dengerin orang tua gitu kan. Saya udah dapat sih keputusannya kan. Apa yang harus saya lakukan dan keputusan apa yang saya ambil. Nah, di waktu itu saya diskusi dengan istri, terus kami juga hubungi mentor kami Pak Rudi dan Bu Lisna. Kami ketemu, sharing, ngobrol akan hal ini dan bersyukur mereka memberikan peneguhan, berikan kekuatan buat kami atas apa keputusan kami. Nah, keputusan kami adalah kami menolak. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika lewat orang ini pasti akan ada syarat. Entah beli A, B, kembang dan yang lain-lain, hal-hal seperti itu. Bersyukur kami diberi peneguhan, kekuatan dan itu yang kami imani bahwa keturunan adalah karunia dari Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan, bukan kedaulatan manusia. Jadi ketika ada saran ataupun dari siapapun, ini bahkan orang tua saya sendiri. Tapi tetap ketika saya udah ambil keputusan, sampaikan kepada orang tua, tetap dengan penuh rasa hormat. Tidak langsung frontal menolak. Jadi
ketika terima saran itu langsung kepada pembina ataupun kepada mentor teman-teman ya. Jangan salah orang, bahaya. Yang kedua, comfort from love, penghiburan kasih. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saat Paulus bicara tentang hal ini, tentang Tuhan sebagai segala penghiburan, dia berbicara tentang pengenalan akan Tuhan yang Paulus alami sendiri. Nah, jelas di ayat 4 ini Paulus memasukkan dirinya di dalam ayat 4 ya, memasukkan dirinya dalam kata kami. Nah, saat melihat ini sebagai kesaksian pribadi ya, pribadinya Paulus dalam masa sulit dia dihiburkan oleh Tuhan, dan penghiburan ini juga memberikan dia kekuatan, memberikan dia yang memampukan dia bertahan dalam pencobaan gitu dan menjadi berkat buat di lingkungan Paulus waktu itu. Dan yang ketiga, persekutuan roh, participation in the spirit. Nah, kita boleh melihat teman-teman bagaimana cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya nanti bisa baca ya teman-teman sendiri. Dan saya ambil di ayat ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tadi udah disinggung Pak Rudi ya teman-teman, berdoa ya. Nah, setiap hari banyak hari-hari ini ya dihadapkan dengan berhala. Banyak, kemudian zaman Alkitab dulu berhala bisa berbentuk patung dan yang lain-lain. Tapi hari-hari ini berhala itu bisa menjadi seperti ya sosmed, terus juga hobi dan kesibukan dan yang lain. Yang bisa menyita waktu kita semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin mendekat. Ya. Nah, karena itulah teman-teman bersyukur ketika kita punya komunitas, kita punya komsel gitu kan. Untuk terus membangun kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, jangan lupa ya teman-teman berkomsel ya, dan untuk prakteknya sederhana sendiri kita boleh saling berdoa di dalam komsel. Dan jangan lupa juga hari Rabu malam ada doa korporat ya, Youth Pro. Nanti bisa hubungi Kak Leni ya teman-teman, bisa join di situ. Untuk kita partisipasi, saling mendoakan ya, satu dengan yang lain. Nah, yang keempat yaitu affection, kasih mesra. Nah, sedikit cerita teman-teman bahwa ini kejadian yang saya lihat sendiri ya. Ada teman saya waktu itu habis pulang gereja bareng. Lewat pulang, terus dia lihat ada bapak, ibu, dan satu anak lagi dorong motor waktu itu. Dorong motor, dia datengin, saya ada di belakangnya. Dia samperin itu, dia tanya kenapa motornya mogok, ternyata nggak bisa nyala mesinnya. Nah, terus dia bantu dorong di step gitu ya, kayak didorong bagian prostepnya tuh. Kalau teman-teman pernah ya, itu didorong, dianterin sampai ke tempat tujuannya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mantau aja di belakang. Saya lihat ya, pikiran saya ya mungkin takutnya ada apa-apa gitu kan, karena dia sendiri gitu. Yaudah saya temani, saya ikutin dari belakang, ternyata dia baru ngeh. Dan bersyukur itu kasih Tuhan gitu kan, tidak melihat siapapun. Itu ya teman-teman. Terus yang kelima, simpati. Belas kasihan. Nah, contohnya seperti orang Samaria teman-teman. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Teman-teman bisa baca nanti ya sendiri-sendiri. Dan garis besarnya bahwa dalam perumpamaan ini ya, orang Samaria ini ada beberapa tokoh yaitu imam dan orang Lewi. Dan saat itu seperti orang imam dan Lewi ini dipandang sebagai orang baik
Yang seharusnya kita melihat ketika orang menderita akan menolong. Tapi apa yang terjadi? Dia melewatinya. Dia tidak menolongnya. Tetapi beda dengan orang Samaria. Dia datangi, dia melihat, dia datangi, dia tolong, bahkan dia dirawat dan dibawa ke penginapan, dan penginapannya pun dibayarin. Sampai segitunya teman-teman. Belas kasihan kalau Samaria. Kita bisa sama-sama belajar ya. Menaruh belas kasihan kepada siapa aja. Ya. Nah, sedikit ya review teman-teman bahwa yang nasihat Paulus kepada orang-orang kudus supaya ada di dalam hubungan mereka ya, satu dengan yang lain, yaitu nasihat di dalam Kristus ya, encouragement in Christ, comfort from love, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Teman-teman, sedikit sharing. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Mas Adit. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita perlu memprioritaskan ya gaya hidup seorang percaya ini. Kita bersyukur di Abalove ya, sejak tahun 90-an itu menginisiasi ya gerakan gereja sel. Ya. Kalau saya tidak salah, mungkin saya salah, tapi sepengetahuan saya, kata komsel atau komunitas itu sudah menjadi generik bagi dimanapun, ya. Dan itu gereja kita yang pertama kali menyebut komsel, ya. Sekarang ada macam-macam, ada istilah komsel itu apa macam-macam, ya di gereja-gereja. Dan sampai hari ini, ketika saya mendengar ya beberapa gaya hidup, bukan gaya hidup ya, pola kehidupan jemaat di gereja-gereja lain, gereja-gereja besar, gereja kecil ya. Saya bersyukur bahwa Abalove ini salah satu yang paling konsisten di dalam menerapkan yang namanya komunitas sel. Karena pemimpin kita, penatua-penatua kita sungguh-sungguh menyadari dan menghidupi betapa pentingnya berkomunitas itu. Betapa pentingnya sebuah persekutuan itu. Di dalam persekutuan kita menemukan kekuatan. Di dalam persekutuan memang ada ketidaknyamanan. Tapi di dalam persekutuan kita juga menemukan jawaban. Di dalam persekutuan kita bisa bertumbuh di sana bersama-sama. Ketidaknyamanan di dalam persekutuan itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Karena manusia itu enggak sempurna. Ya, coba lihat kiri kanannya. Apakah dia sempurna? Kalau sempurna ada sayapnya di belakang. Ya. Tapi kita bersyukur Kristus hadir di dalam persekutuan itu. Di tengah orang-orang yang tidak sempurna ini, ya, yang bikin kita kesel, yang bikin kita ngedumel, ya, bikin kita mungkin tidak nyaman, terganggu, ya. Apalagi yang namanya Pak Rudi, aduh nyebelin ya. Tuhan hadir memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan, pengampunan, kasih sayang. Supaya kita bersama-sama bertumbuh. Ingat teman-teman semua ya, Allah ingin kita untuk terus berlayar. Menuju kesempurnaan seperti Kristus. Sambil kita mengerjakan misi Allah. We are in a ship sailing, not a solo swimmer. A solo swimming. Nah, mari teman-teman, kita renungkan kembali. Kita refleksikan kembali. Sudahkah kita sungguh-sungguh memegang erat rekan kiri kanan kita, teman-teman satu persekutuan kita. Karena Kristus memerintahkan kepada kita, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita hidup di dalam persekutuan, memprioritaskan hal ini, menjadikan ini sebuah gaya hidup. Ya, kita semua.
Saya bukan warga Lipo Cikarang sebelumnya. Waktu awal kami menikah, kami pindah ke sini bersama-sama. Dan saya bersyukur memiliki istri yang penuh kasih sayang kepada saya. Selalu mensupport saya. Dan kami berdua bersepakat, ketika kami pindah sini, kami langsung cari komunitas orang percaya. Kenapa? Karena kami sebelumnya di kota kami, di Bogor, waktu itu juga demikian. Ya, kami tinggal dalam komunitas, jadi kalau di sini rasanya ada yang kurang kalau tidak tinggal dalam komunitas. Ya. Jadi akhirnya kami singkat cerita tergabung di Aba Love, ya. Dan kami bertumbuh di sini, ya. Kadang on, kadang off, banyak perjuangannya dalam Komsel. Tapi kami terus konsisten. Tiba saatnya istri saya dikaruniai anak, hamil, ya, lalu melahirkan, lalu biasa ya harus membesarkan anak, karena bayi dan segala macam. Tidak sedikit cerita dari teman-teman kami, mereka yang sudah menikah, lalu punya anak, lalu mereka mau lagi membangun sebuah keluarga. Mereka mulai meninggalkan persekutuan dengan alasan sibuk ngurus anak dan sibuk bekerja. Wajar, mereka harus prioritaskan keluarga. Tapi ingat teman-teman, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk meninggalkan komunitas. Apapun itu. Nah, saya bersyukur, istri saya yang paling gigih, mendorong saya sampai jatuh. Ya, enggak ya. Mendorong saya untuk saya terus tinggal dalam komunitas. Dan pada saat itu awal-awal persekutuan atau pemuritan pria sejati baru ada di Lipo Cikarang. Ya, saya ikut tergabung di situ. Saya bersyukur saya bisa melihat ya bagaimana pergumulan dari bapak-bapak suami-suami yang begitu hancur lebur, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dalam membina rumah tangga mereka. Saya bersyukur saya dikuatkan oleh itu. Saya bersyukur saya mendapatkan teladan dari pertobatan mereka. Bukan teladan dari perbuatan jahat mereka, bukan. Teladan dari pertobatan mereka. Saya dikuatkan dan saya pun melayani. Ya, dari camp ke camp, setahun 3 kali retreat pria sejati. Saya terus terlibat di situ, istri saya terus mendorong saya. Padahal bayi di rumah masih ada, tapi istri saya mengerti betul-betul pentingnya arti sebuah komunitas. Kalau saya dicabut dari situ dan saya harus fokus hanya buat istri, buat bayi saya, lama-lama iman saya luntur. Pasti, itu pasti. Ya. Nah, yang wanita-wanita, yang perempuan saya tanya di sini. Kalau engkau punya pasangan, pingin gak laki-lakimu atau priamu itu mencintai Tuhan? Kalau dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh, pasti dia sayang sama kamu. Pasti. Makanya yang wanita, lihat laki-laki yang ada di sini, coba ya. Dorong dia untuk rajin komsel, rajin ibadah minggu. Pria-pria, jangan tinggalkan komunitasmu. Ya, pria-pria walaupun tampangnya garang, atletis, ya berduit, apa segala macam, banyak dosanya. Ya. Hal-hal yang kau lakukan secara tersembunyi tidak bisa kau sembunyikan dari Tuhan. Dan gengsi sekali untuk bisa mengakui dosa kepada wanita. Makanya pria-pria kita punya Young Men, kita bersyukur di Youth Pro kita punya Young Men Meeting, ayo hadir. Kita saling menguatkan di situ. Dan nanti kita ada camp pria, mari kita hadir. Ya, kita ingin bersama-sama bersekutu. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Persekutuan yang paling penting itu persekutuan apa? Tahu nggak? Persekutuan yang paling penting adalah persekutuan yang kita tidak pernah hadir.
atau kita absen. Itu persekutuan paling penting. Baik teman-teman, mari saya undang kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau kami mulai kehilangan prioritas, ampuni kami. Kalau selama ini kami memandang rendah arti dari persekutuan, ampuni kami. Kalau kami selalu mencari 1001 alasan untuk tidak memperjuangkan persekutuan kami satu dengan yang lain. Ampuni kami Bapa. Kalau kami juga tidak memiliki hati untuk berkontribusi, untuk ambil bagian di dalam persekutuan. Bapa, Engkau adalah kepala gereja. Engkaulah yang menghendaki kami sebagai tubuh-Mu untuk bersama-sama ambil bagian. Sehingga kami boleh menjadi rekan sekerja-Mu. Menjadi saksi bagi dunia ini. Menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi garam dunia ini. Bersama-sama. Bukan sebagai pemancing ikan, tetapi sebagai penjala di tengah dunia. Bapa, kiranya Tuhan menolong kami semua. Supaya kami semakin teguh dan kuat. Berlatih untuk terus mengasihi satu dengan yang lain. Mempraktikkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melalui saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang meneguhkan kami.